Myasthenia gravis merupakan sebuah penyakit autoimun pada neurologi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai patofisiologi dari myasthenia gravis atau yang biasa kita sebut sebagai MG, temuan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada MG, pemeriksaan penunjang pada MG, terapi medikamentosa dan non-medikamentosa pada MG, serta komplikasi pada MG. MG dapat terjadi karena adanya autoantibody terhadap reseptor asetilkolin yang terletak di neuromuscular junction. Keterlibatan organ timus seperti timoma seringkali berkaitan dengan kejadian myasthenia gravis. Seperti mayoritas penyakit autoimun lainnya, insidensi daripada MG lebih sering ditemukan pada wanita. Gejala predominan yang khas dari myasthenia gravis sendiri adalah adanya kelemahan pada otot. Secara singkat, autoantibody pada MG akan menyebabkan blokade reseptor asetilkolin. Blokade reseptor asetilkolin juga dapat menyebabkan endositosis ke postsinaptik yang kemudian akan didegradasi. Selain daripada itu, aktivasi sistem komplement juga akan merusak neuromuscular junction. Sehingga, ketiga mekanisme tersebut akan mengganggu transduksi sinyal pada NMJ sehingga dapat menyebabkan kelemahan otot. Manifestasi klinis yang menjadi ciri khas dari MG adalah adanya kelemahan otot yang bersifat fluktuatif, yang artinya dapat membaik setelah beristirahat dan memburuk setelah aktivitas. Otot yang dapat terpengaruh adalah seluruh otot pada tubuh seperti otot wajah, leher, hingga ekstremitas. Kelemahan pada otot mata seringkali ditemukan dan dapat bermanifestasi sebagai ptosis dan diplopia. Perlu diperhatikan bahwa MG hanya mempengaruhi motorik pasien dan tidak disertai dengan gangguan sensorik. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain titer antibodi serum anti-AChR, pencitraan toraks untuk melihat keterlibatan kelenjar timus, elektromiografi, dan tensilon test yang dilakukan dengan pemberian edrovonium. Terapi medikamentosa yang dapat diberikan pada pasien MG antara lain adalah inhibitor asetilkolinesterase seperti piridostigmin dan neostigmin, atau obat-obatan imunomodulator seperti steroid dan steroid sparing agents. Pasien juga perlu diedukasi bahwa perjalanan penyakit MG adalah waxing dan waning atau dengan kata lain bersifat fluktuatif. Dan pilihan tindakan pembedahan seperti timektomi juga dapat dipertimbangkan untuk memperingan gejala pada MG. Komplikasi yang dapat terjadi pada MG antara lain adalah krisis myasthenia dan krisis kolinergik. Krisis myasthenia merupakan kondisi terjadinya blokade neuromuskular dari otot-otot pernafasan dan ditandai dengan gejala dan tanda gagal nafas. Pasien dengan krisis myasthenia memerlukan terapi intubasi dan ventilasi yang disertai dengan pemberian plasmafaresis dan IVIG. Sedangkan krisis kolinergik merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat toksisitas obat inhibitor asetilkolinesterase yang ditandai dengan gejala-gejala kolinergik seperti salivasi, lakrimasi, urinasi, defekasi, dan lainnya. Terapi yang dapat diberikan pada kasus tersebut adalah atropin. So, in review, MG merupakan suatu penyakit autoimun yang melibatkan neuromuscular junction akibat adanya antibodi terhadap reseptor asetilkolin. MG ditandai dengan kelemahan otot yang bersifat fluktuatif dengan gejala seperti ptosis, diplopia, atau kelemahan anggota gerak lainnya. Diagnosis MG dapat ditegakkan dengan pemeriksaan titer anti-AChR, pencitraan toraks, dan EMG. Inhibitor asetilkolinesterase merupakan pilihan terapi untuk MG dan kadang diperlukan terapi imunomodulasi dan timektomi. Komplikasi yang dapat terjadi pada MG termasuk krisis myasthenia dan juga krisis kolinergik. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Klik di sini untuk menonton video lainnya dan jangan lupa untuk like, share video ini ke teman kalian dan juga subscribe ke akun Study Sito.